Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Mahfaza Ayatun dengan NIM 200400184. Saya di sini akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah studi fikih dengan membacakan dan menjelaskan sedikit tentang kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karya As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alim Al-Allamah Habib Ahmad bin Zaid bin Alawi Al-Habsyi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab haji dan beberapa bab tasawuf setelahnya. Jika di kitab Ar-Risalah Al-Jami'ahnya itu ada di halaman 37. Baik, saya akan menjelaskan kitab ini secara perlahan dan satu persatu. Sebelumnya, marilah kita kirimkan tawasul barokah Al-Fatihah untuk Syekh Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju utawi iki iku bab kang nerangake haji. Wa ammal hajju lan anapun utawi haji iku fahuwa mongko utawi haji iku khamisu arkanil islami nomor 5 pira-pira rukun Islam. Wa huwa lan utawi haji iku fardun fardu ala kulli muslimin ing ngatasé saben-saben wong muslim mukallafin kang mukallaf hurrin kang merdeka. Wa kadza lan kaya mengkono-mengkono haji al umratu utawi umrah fil umuri ing dalem waktu marrotan saambalan bisyartil istita'ati kelawan syarat mampu. Wahya lan utawi istita'ah iku ayam lika yanto miliki sopoman ma ing barang yahtaju kang butuh sopoman ilaihi maring ma fi safarihi ing dalem perjalanane man ilal haji maring haji zahaban ing dalem budale wa iyaban lan mulihe wa nafaqata lan nafaqah sopoman wong talzamu kang wajib hu ing man apa nafaqatuhu nafaqahe man ila ruju'ihi tumeka baline man. Nah, yang pertama ada bab haji. Saya artikan dahulu, selanjutnya saya jelaskan sedikit yang belum jelas. Haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Nah, hukumnya haji itu wajib bagi setiap muslim yang mukallaf dan merdeka. Sama seperti umroh untuk yang kali pertama. Dengan syarat mampu. Mampu yang dimaksudkan adalah memiliki apa-apa yang dibutuhkan saat perjalanan menuju haji, baik berangkatnya maupun pulangnya, dan menafkahi atau menafkahi, memberi nafkah kepada orang-orang yang diwajibkan untuk diberi nafkah sampai dia pulang. Nah, jadi saya jelaskan sedikit ya. Yang kalimat pertama sudah jelas bahwasanya haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Nah, seperti yang kita tahu, rukun Islam itu kan ada 5. Yang pertama yakni syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima
haji. Nah, haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Nah, hukumnya haji itu adalah wajib bagi setiap muslim yang mukallaf. Mukallaf itu sudah mengerti ya, maksudnya sudah berakal, dan hurim yaitu yang mampu. Sama seperti hukumnya umroh untuk yang kali pertama. Jadi haji dan umroh yang pertama itu hukumnya sama, yakni wajib bagi setiap muslim yang mukallaf dan merdeka. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu adalah mampu. Mampu yang dimaksudkan dalam bab ini adalah orang yang berhaji tersebut memiliki harta ataupun apapun yang dibutuhkan selama perjalanan menuju haji, baik berangkatnya ataupun pulangnya. Nah, jadi apapun yang dibutuhkan oleh orang yang ingin berhaji ini tidak hanya uang, tapi juga keamanan, kendaraan, seperti itu. Kalau misalkan uangnya ada, tapi pesawatnya tidak melakukan pemberangkatan, maka hukumnya tidak wajib. Nah, atau mungkin misalnya seperti tahun-tahun ini ya, hartanya ada, pesawatnya ada, tapi negaranya itu tidak aman karena ada virus itu ya, COVID. Nah, berarti itu tidak wajib. Nah, yang selanjutnya yakni mampu untuk memberikan nafkah kepada yang wajib dinafkahi. Misalkan seorang kepala keluarga, bapak jika ingin haji, itu syaratnya tidak hanya mampu punya apa-apa yang dia dibutuhkan untuk haji saja, tapi juga mampu menafkahi orang-orang yang ditinggalkan. Nah, yang wajib dinafkahi itu kan istrinya, anaknya, seperti itu ya. Itu wajib untuk dinafkahi, untuk tetap dinafkahi. Syaratnya seperti itu. Dari mulai berangkat sampai pulangnya orang yang haji tersebut. Baik, saya lanjutkan. Wa a'malul haji lan utawi piro-piro amali haji. Iku salah satu asya'a telu piro-piro perkara. Rupane arkanun suci piro-piro rukun. Wa wajibatun lan piro-piro kewajiban. Wa sunanun lan piro-piro sunnah. Nah, yang ketiga ada beberapa amalan haji. Nah, jadi haji itu kan ibadah ya, hablum minallah, ibadah kita kepada Tuhan. Jadi sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ibadah jadi ada amalan-amalannya. Kalau misalkan sholat kan amalannya harus ada rukunnya, ada syarat wajibnya, ada syarat sah, ada syarat masuk, terus sunnah-sunnah, seperti itu ya. Nah, kalau amal-amalnya haji itu ada 3. Yang pertama itu ada rukun-rukunnya. Jadi haji itu punya rukun-rukun. Yang selanjutnya ada wajib-wajibnya, seperti itu ya. Jadi haji itu ada beberapa, ada rukun, ada wajib, dan ada sunnah-sunnahnya gitu. Nah, ini akan dijelaskan di bab yang selanjutnya. Baik, saya lanjutkan. Arkanul haji utawi iki iku bab kang nerangake piro-piro rukune haji. Arkanul haji utawi iki iku bab kang nerangake piro-piro rukune haji. Fal arkanu mongko utawi piro-piro rukune haji iku khamsatun 5. Rupane al ihramu suwiji ihram. Wa huwa lan utawi ihram iku niyatud dukhuli, niat manjing, fil haji ing dalem haji, awil umrati utawa ing dalem umrah. Wa yustahabbu lan den sunnahake apa ayyaku lan ngucap ma'adzalika sertane mengkono-mengkono niat, rupane nawaitul hajja awil umrata ila akhirih. Nawaitu niat sapa ingsun al hajja ing haji, awil umrata utawa umrah. Wa ahramtu lan ihram sapa ingsun bihi kelawan haji lan umrah
lillahi karena Allah ta'ala halimah luhur sapa Allah. Nah, yang selanjutnya ada rukun-rukun haji. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya rukun-rukun haji itu ada 5. Yang pertama yaitu ihram. Ihram itu apa? Ihram itu adalah niat untuk masuk kepada haji dan umroh. Singkatnya itu niat meniatkan diri untuk haji dan umroh. Nah, yang selanjutnya ada kalimat wa yustahabu ayyakula ila akhirih. Nah, dalam ihram, dalam niatnya ini disunahkan saat berniat untuk mengucapkan nawaitul hajja awil umrota wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, ini itu nanti itu niatnya tidak harus disebut dua-duanya. Kalau misalkan haji saja ya disebut nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, seperti itu. Kalau misalkan umroh saja ya disebut nawaitul umrota wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, itu untuk rukun yang pertama. Nah, niat dan yang disunahkan ini maksudnya gimana gitu ya? Kan nawaitu itu juga saya berniat. Nah, niat itu kan ada 2 ya, niat dengan hati dan niat dengan lisan. Nah, niat yang wajib yang paling utama itu di hati. Jadi kita diniatkan di dalam hati, ya Allah saya niat ingin berhaji, seperti itu. Nah, itu biar semakin yakin itu disunahkan dengan lisan. Jadi disunahkan dengan mengucap nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, seperti itu. Itu biar yakin. Nah, itu sambil kita meyakinkan dalam diri kita sendiri untuk niat melaksanakan haji. Nah, yang selanjutnya saya lanjutkan wala yasihu lan orasah. Wala yasihu lan orasah opo al ihramu ihram bil haji kelawan haji illa fi ashhurihi angin ing dalem pira-pira wulane haji. Wahya lan utawi ashhur iku Syawalun wulan Syawal wa Dzulqa'dati lan wulan Dzulqa'dah wa asyru Dzulhijjati lan 10 dina ing wulan Dzulhijjah wa akhiruha lan utawi akhire asyar iku tulu'u fajri metune srengenge lailatan nahri ing dalem malam riyaya kurban. Nah, yang selanjutnya saya artikan dulu. Tidak sah ihramnya haji kecuali dalam bulan-bulannya, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Akhir dari 10 hari bulan Dzulhijjah ini yaitu terbitnya fajar pada malam kurban. Nah, saya jelaskan. Jadi ihramnya haji, niat berhaji itu dan haji itu sendiri kan setiap melakukan ibadah harus niat ya. Nah, niatnya itu niat haji itu tidak sah apabila tidak dalam bulan-bulannya. Jadi haji ini memiliki haji ini memiliki bulan-bulan tertentu. Jadi tidak dalam 1 tahun itu boleh berhaji kapan saja, itu tidak. Jadi haji itu memiliki beberapa bulan-bulan tertentu, yaitu bulannya ada Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan juga 10 bulan Dzulhijjah. Maksudnya 10 hari dalam bulan Dzulhijjah. Nah, akhir dari bulan-bulan haji tersebut adalah di hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah. Nah, hari ke-10 bulan Dzulhijjah itu hari apa? Hari Raya Idul Adha. Nah, hari Raya Idul Adha itu hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Jadi itu
waktu terakhir ihram haji, yaitu terbitnya matahari pada hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Jadi seperti itu. Kalau haji itu ada waktunya, ada bulan-bulannya. Kalau misalkan mau haji di bulan Muharram misalnya, nggak bisa. Soalnya itu haji itu bulannya cuma Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Tapi beda lagi dengan umroh. Seperti itu. Kalau umroh itu bebas, mau bulan Muharram, mau bulan Ramadan, mau bulan Syawal, mau bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, itu terserah. Kalau umroh itu boleh bulan apa saja. Tapi kalau haji cuma ada 3 bulan tersebut, yakni Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Saya lanjutkan wabakil arkani utawi sekerine piro-piro rukun. Iku al-wuqufu wukuf bi Arafata kelawan tanah Arafah. Wa tawaful ifadati lan tawaf ifadah. Wasa'yu lan sa'i. Wal halqu lan nyukur awit taqsiri utawa nyendakake rambut. Saya ulangi, wabakil arkani utawi sekerine piro-piro rukun. Iku al-wuqufu wukuf bi Arafata ing dalem tanah Arafah. Wa tawaful ifadati lan tawaf ifadah. Wasa'yu lan sa'i. Wal halqu lan nyukur rambut awit taqsiri utawa nyendakake rambut. Nah, itu tadi kan yang disebutkan rukunnya itu masih 1 ya, ihram saja. Nah, rukun-rukun yang lain itu ada yang pertama wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah itu berdiam diri. Jadi kita berdiam diri di tanah Arafah itu dengan membaca dzikir-dzikir seperti itu ya. Yang selanjutnya tawaf ifadah. Nah, tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Tawaf ifadah itu, kalau ifadah itu artinya selamat datang. Jadi tawaf ifadah itu tawaf kedatangan. Yang selanjutnya itu ada sa'i. Nah, sa'i itu berlari-lari kecil seperti itu ya singkatnya. Yang selanjutnya ada halqu awit taksir. Jadi yang biasa disebut dengan tahallul itu. Kalau tahallul itu boleh mencukur seluruhnya atau hanya memendekkan. Kalau biasanya yang tahu kan bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak itu kan banyak yang kalau pulang haji itu mohon maaf gundul seperti itu ya. Itu sunnah. Jadi tahallul yang lebih afdol itu mencukur keseluruhan rambutnya, tapi tidak wajib. Hanya wajibnya itu mencukur atau memendekkan. Jadi kalau misalkan tidak ingin mencukur itu boleh untuk dipendekkan saja seperti itu. Saya lanjutkan arkanul umroti. Utawi iki iku bab kang nerangake piro-piro rukune umroh. Arkanul umroti utawi iki iku bab kang nerangake piro-piro rukune umroh. Wa arkanul umroti lan utawi piro-piro rukune umroh. Iku hiya arkanul haji, ya iku piro-piro rukune haji. Illal wukufa kejaba wukuf. Falaisa mongko ora ono apa wukuf minha sangking arkanul umroh. Saya ulangi, wa arkanul umrati lan utawi piro-piro rukune umroh. Hiya arkanul haji, ya iku piro-piro rukune haji. Illal wukufa kejaba wukuf. Falaisa mongko ora ono apa wukuf minha sangking arkanul umroh. Nah, yang selanjutnya yaitu bab yang menerangkan rukun-rukunnya umroh. Kalau di kitab ini dijelaskan bahwasanya rukun-rukun umroh itu adalah rukun-rukun haji kecuali wukuf. Jadi seperti tadi rukunnya haji apa aja? Ihram. Setelah itu ada tawaf, sa'i, dan tahallul. Karena wukufnya itu tidak termasuk rukun dari umroh. Saya lanjutkan wayajibu lan wajib lit tawafi kedue tawaf
apa satrul aurati nutup aurat, wa taharatu lan suci, minal hadatsaini saking hadas loro, wa minan najasati lan saking najis, wa ayyakuna lan yen ta ana sapa man apa sab'atu fatin pitu pira-pira tawaf iku fil masjidi ing dalem masjid, wal baitu lan baitullah ayyasarihi saking sandinge masjid, wa huwa lan utawi baitullah iku kharijun anhu jabane masjid. Nah, yang selanjutnya wajib untuk tawaf. Jadi ini dijelaskan satu persatu seperti itu ya. Untuk tawaf itu wajib untuk menutup aurat yang pertama. Nah, aurat itu kalau perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan kalau mazhab Syafi'i. Nah, yang selanjutnya kalau laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Nah, jadi orang haji itu wajib menutup aurat. Nah, kalau seperti yang kita tahu itu ya, kalau laki-laki itu kan hanya memakai kain ihram saja, kayak cuma disarungkan seperti itu terus ditaruh di pundaknya gitu ya. Nah, tapi kalau perempuan itu banyaknya pakai mukena karena harus menutup aurat itu seluruhnya. Nah, yang selanjutnya suci dari dua hadas. Hadas itu kan ada dua ya. Ada hadas kecil dan hadas besar. Harus suci dari dua hadas. Jadi harus punya wudhu terus. Nah, hadas besarnya itu misalkan kalau haid atau nifas itu nggak boleh haji. Seperti itu. Nah, kalau harus punya wudhu terus tapi padahal kan berdesak-desakan dengan orang banyak seperti itu ya kan. Kalau di mazhab Syafi'i itu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu kan batal ya. Nah, jadi biasanya kalau orang haji itu menggunakan mazhabnya Imam Maliki. Jadi kalau Imam Maliki itu kan hanya bersentuhan kulit itu kan tidak batal ya. Jadi menggunakan mazhabnya Imam Maliki seperti itu. Tapi ya kalau berpindah mazhab seperti itu ya, itu tidak boleh setengah-setengah. Kayak misalkan kalau sholat, saya pengen wudhunya pakai Imam Syafi'i karena gampang, tapi nanti batalnya pengen pakai Imam Maliki biar lebih sulit. Nah, itu nggak boleh. Jadi dalam satu rangkaian ibadah itu harus utuh. Kalau misalkan sholat mau pakai mazhab Syafi'i, ya semuanya dari mulai bersucinya, wudhunya itu, setelah itu niatnya, rukun-rukunnya, segala macamnya itu batalnya juga itu harus ikut mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau misalkan mau ikut mazhab Imam Maliki ya nanti berubah lagi ikut mazhabnya beliau, aturan-aturannya itu apa saja, syarat-syaratnya, niatnya, membatalkannya seperti itu. Nah, yang selanjutnya juga suci dari najis. Jadi harus suci ya semuanya, itu harus suci dari badan, pakaian, itu semuanya harus suci. Nah, tawaf itu 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah itu ya. 7 kali. Dihitungnya dari Hajar Aswad. Nah, yang selanjutnya wayajibu lan wajib ayyakuna ingin ta'ono apa as-sa'yu sa'i sab'an kelawan ping 7 wa ba'da tawafin lan ing dalem sause tawaf wa ayya ba'da'a lan yento dan kawiti bis sofa kelawan bukit sofa wa yakhtima lan ngakhiri bil marwata kelawan bukit marwah. Saya ulangi, wayajibu lan wajib ayyakuna ingin ta'ono apa as-sa'yu sa'i sab'an kelawan kaping 7 wa ba'da tawafin lan ing dalem sause tawaf wa ayya ba'da'a lan yen to ngawiti
bisofa kelawan bukit sofa, wa yakhtima lan ngakhiri bil marwata kelawan bukit marwah. Nah, yang selanjutnya untuk sa'i itu diwajibkan untuk 7 kali. Nah, sa'i itu apa? Sa'i itu adalah lari-lari kecil di antara 2 bukit, gitu ya. Nah, wajib itu sa'i itu 7 kali. Yang selanjutnya dilakukan setelah tawaf. Nah, yang selanjutnya dimulai dari bukit Sofa dan diakhiri di bukit Marwah. Nah, kan kalau misalkan sa'i itu 7 kali itu dihitungnya itu sekali lari dari bukit satu ke bukit yang lain itu 1. Jadi kalau misalkan mulainya di bukit Sofa, misalkan ini bukit Sofa nih. Nah, ini itu bukit Marwah. Kalau misalkan dari bukit Sofa kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mulainya itu di bukit Sofa, nanti akhirnya itu di bukit Marwah. Karena ada 7 hitungan lari-larinya. Seperti itu nih. Nah, yang selanjutnya wajibatul haji. Utawi iki iku bab kang nerangake piro-piro wajibe haji. Wajibatul haji utawi iki iku bab kang nerangake piro-piro wajibe haji. Wa wajibatul haji lan utawi piro-piro wajibe haji iku al ihramu ihram minal miqati saking miqat, wal mabitu lan meneng bi Musdalifata kelawan tanah Musdalifah, lailatan nahri ing dalem malem dina sembelihan, wal mabitu lan meneng layaliat tasyriki ing dalem pira-pira dina tasyrik di Mina kelawan tanah Mina, warromyu lan balang jumroh, wa tawaful wada'i lan tawaf wada. Saya ulangi, wa wajibatul haji lan utawi piro-piro wajibe haji iku al ihramu ihram minal miqati saking miqat, wal mabitu lan meneng bi Musdalifata kelawan tanah Musdalifah, lailatan nahri ing dalem malem dina sembelihan, wal mabitu lan meneng layaliat tasyriki ing dalem pira-pira wengine dina tasyrik di Mina kelawan tanah Mina, warromyu lan balang jumroh, wa tawaful wada'i lan tawaf wada. Yang selanjutnya adalah bab yang menerangkan beberapa wajib haji. Yang pertama ada ihram di miqat. Nah, jadi niat itu tidak sembarangan tempatnya. Jadi ada miqatnya. Misalkan dari negara apa itu miqatnya di mana, seperti itu. Kalau Indonesia itu insya Allah kalau tidak salah di Yalamlam. Jadi nanti di Yalamlam itu niat dulu untuk ihram. Nah, yang selanjutnya ada mabit di Musdalifah pada malam Idul Adha. Jadi setelah wukuf itu kan setelah wukuf itu nanti mabit di Mina. Jadi pas malam Idul Adha itu ada mabit di Mina. Kalau wukuf itu kan kenapa bedanya wukuf dan mabit gitu ya? Kalau wukuf itu waktunya lebih lama, kalau mabit itu lebih sebentar. Nah, yang selanjutnya mabit itu layaliat tasyrik di Mina. Nah, yang selanjutnya itu ada berdiam diri di Mina pada 3 malam hari tasyrik. Nah, hari tasyrik itu hari keberapa? Yakni hari ke-11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang selanjutnya ada romyu, yaitu melempar jumroh. Melempar jumroh itu teman-teman sudah tahu nih, yang melempar batu ke tempat yang sudah disediakan. Itu
insya Allah kalau tidak salah ya, saya dulu pernah ngaji itu ada tempatnya seperti itu kayak sumur. Itu diibaratkan kita melempari setan, entah diibaratkan atau memang di situ untuk melempari setan itu saya lupa. Insya Allah seperti itu. Yang selanjutnya ada tawaf wada. Nah, tawaf kan sama guys, seperti yang tadi itu memutari Ka'bah itu 7 kali, tapi tawaf wada itu tawaf perpisahan. Jadi kalau tawaf ifadah itu kan di awal, kalau tawaf wada itu di akhir. Seperti itu. Nah, sekarang itu apa bedanya rukun dan wajib gitu ya? Kan rukun sama wajib itu kayak sama-sama perlu dilakukan gitu. Nah, kalau misalkan rukun sama wajib itu memang sama-sama perlu dilakukan. Bedanya kalau rukun, apabila ada yang meninggalkan rukun itu hajinya tidak sah. Jadi hajinya langsung batal, tidak sah dan harus mengulang tahun depan, seperti itu. Tapi kalau misalkan wajib haji ada yang tidak dilakukan, itu nanti ada damnya, ada dendanya gitu. Ada damnya, ada kafarohnya, ada dendanya. Tapi hajinya tetap sah gitu. Nah, yang selanjutnya saya lanjutkan sunanul haji utawi iki iku bab kang nerangake piro-piro sunahe haji. Wa ammas sunanu lan anapun utawi piro-piro sunahe haji iku fakullun mongko saben-saben iku fakulluma mongko saben-saben perkara siwal arkani kang sakliyane pira-pira rukun wal wajibati lan pira-pira kewajiban. Faman mongko utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man ruknan ing rukun lam yasiha mongko ora sah apa hajjuhu hajiman wala yahillu lan ora halal min ihramihi saking ihramiman hatta ya'tiya bihi sehingga tumeka maring rukun wala yajburu lan ora den wajibake hu ingman apa damun denda wala ghairuhu lan ora sakliyane dam. Nah, yang selanjutnya ini ada sunnah-sunnahnya haji. Sunnah-sunnahnya haji itu apa? Yaitu segala sesuatu selain rukun dan wajib. Nah, di bawahnya ini ada kalimat yang sudah saya jelaskan tadi, yakni setiap orang yang meninggalkan rukun maka hajinya tidak sah. Dan tidak halal ihramnya sampai dia melakukan rukun. Jadi hajinya itu tidak sah atau tidak dianggap berhaji kecuali dia melakukan rukun. Dan tidak diwajibkan kepada orang yang melanggar rukun tersebut denda ataupun yang lainnya, kafaro atau apapun itu. Kalau misalkan tidak melakukan rukun itu tidak ada kewajiban untuk membayar denda, tetapi hajinya tidak sah. Saya lanjutkan wasala satun lan utawi telu. Wasala satun lan utawi telu minal arkani saking pira-pira rukun. Iku la tafutu ora pot sapa man hu ing salasa. Madama hayyan selagine urip sapa man. Wahia lan utawi salatah yaiku at-tawafu tawaf was-sa'yu lan sa'i wal halqu lan tahallul. Nah, yang selanjutnya itu ada dijelaskan bahwa ada 3 perkara rukun yang wajib untuk setiap orang yang haji selagi dia masih hidup. Jadi orang yang haji itu wajib melakukan 3 rukun ini selagi dia masih hidup. Sekalipun dia sakit yang benar-benar parah itu ya, itu tetap wajib.
yaitu apa? Tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah kalau misalkan nggak bisa jalan, bisa pakai kursi roda seperti itu. Jadi Islam itu mudah ya teman-teman, jangan dipersulit, semuanya itu pasti ada penyelesaiannya. Cuman tetap kita tidak boleh menggampangkan. Apa yang kita bisa lakukan itu sebisa mungkin dilakukan semaksimal yang kita bisa gitu. Yang selanjutnya, waman lan utawi wong iku taroka ninggal sapa man syai'an ing suwiji-wiji minal wajibati saking pira-pira wajib sahha mongko sah apa hajuhu hajine man walazima lan wajibhu ing man walazima lan wajibhu ing man apa damun denda wa alaihi lan ing atase man apa ismun dosa illam yu'dar yen to ora dan sepuro. Nah, yang selanjutnya ada penjelasan untuk orang yang tidak melakukan wajib haji. Nah, ini dituliskan bahwasanya setiap orang yang meninggalkan wajib haji itu hajinya sah, tapi wajib membayar dam. Nah, kalau misalkan pelanggaran haji tersebut tidak termakfu, itu dia bisa mendapat dosa. Saya lanjutkan, waman lan utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man syai'an ing suwiji-wiji minas sunani saking pira-pira sunah haji fala syai'a mongko ora ana suwiji-wiji alaihi ing atase man walakin lan tetapine tafutu pothu ing man opo al-fadilatu keutamaan. Yang selanjutnya penjelasan untuk orang yang meninggalkan kesunahan. Nah, bagaimana orang yang meninggalkan kesunahan? Tidak apa-apa, namanya sunnah ya. Sunnah itu kan apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Ya tidak mendapatkan pahala, ya tidak mendapatkan dosa. Nah, jadi untuk sunnah-sunnah haji apabila tidak dilakukan, ya hukumnya sama, tidak apa-apa, ya nggak dapat pahala, ya nggak dapat dosa. Tapi jadi hilang keutamaannya. Jadi kan haji itu kan sekali seumur hidup ya wajibnya. Nah, kalau orang yang mampu ya kurang tahu gitu. Tapi wajibnya haji itu kan sekali seumur hidup. Masa untuk ibadah yang sekali seumur hidup itu kita tidak bisa melakukan semaksimal mungkin gitu. Kalau misalkan sunnah-sunnahnya juga terlampaui, kita bisa melewati semuanya kan fadilahnya itu bisa lebih besar gitu. Jadi kita lebih bisa merasakan manfaatnya, bisa dapat pahala yang lebih banyak mungkin, seperti itu ya. Saya lanjutkan, muharramatul ihrami utawi iki bab kang nerangake pira-pira keharumane ihram. Muharramatul ihrami utawi iki bab kang nerangake keharumane ihram. Wa yahrumu lan haram apa satru sirrajuli nutup sirahe wong lanang wa wajhil mar'ati lan wajahe wong wadon al muhrimaini kang ihram karone au ba'dihima utawa salah siji antara karone wa izalatud dhufuri lan ngilangi kuku wasya'ri lan rambut wadahnu sya'ri roksi lan nganggo minyak rambute sirah walihyati lan jenggot watatibu lan nganggo wangen-wangen jami'il badani ing dalem sekabehane awak. Saya ulangi, wa yahrumu lan haram apa satsruro sirrajuli nutup sirahe wong lanang wa wajhil mar'ati lan wajahe wong wadon al muhrimaini kang ihram karone
au ba'dihima utawa salah suwijine, wa izalatud dhufuri lan ngilangi kuku, wasya'ri lan rambut, wadahnu sya'rir roksi lan nganggo minyak rambut sirah, walihyati lan jenggot, watatyibu jami'il badani lan nganggo wewangen ing dalem sekabehane badan. Yang selanjutnya ada hal-hal yang diharamkan ketika sudah ihram. Yang pertama adalah menutup kepala untuk laki-laki. Jadi orang laki-laki itu ketika haji setelah ihram itu wajib untuk tidak menutup kepalanya. Jadi kepalanya itu tidak boleh ditutupi ya. Kayak kalau orang Indonesia itu kan kebiasaan pakai kopiah. Jadi kalau misalkan haji itu nggak boleh pakai kopiah, nggak boleh pakai biasanya surban seperti itu, nggak boleh. Nah yang selanjutnya tidak boleh menutup muka untuk perempuan. Nah jadi kalau perempuan itu sedang haji, itu mukanya itu tidak boleh ketutupan. Jadi mukanya itu harus terlihat seperti itu. Yang selanjutnya adalah memotong kuku dan rambut. Kalau di sini bahasanya menghilangkan begitu ya, tapi kan dipotong sebenarnya. Jadi motong kuku dan motong rambut itu tidak boleh ketika haji. Setelah ihram itu langsung berlaku hal-hal yang diharamkan ini, termasuk memotong kuku dan rambut. Yang selanjutnya memakai minyak untuk rambut dan jenggot. Kalau di Arab itu banyak ya orang-orang yang jenggotnya panjang seperti itu. Nah, pakai minyak rambut. Kalau di Indonesia yang umum mungkin ini ya, itu yang gel-gel buat rambut itu ya. Tapi kalau di Arab itu mungkin minyak. Jadi minyak untuk rambut dan jenggot itu tidak boleh ketika haji. Yang selanjutnya tatyibu jami'il badani, yaitu menggunakan wewangian. Jadi kalau misalkan haji itu tidak boleh pakai parfum sedikit pun. Baik parfum yang beralkohol ataupun tidak, itu tidak boleh. Tidak boleh memakai parfum. Saya ulangi, yang diharamkan adalah menutup kepala untuk laki-laki. Setelah itu menutup wajah untuk perempuan. Nah, yang selanjutnya itu ada memotong kuku, memotong rambut, menggunakan minyak pada rambut atau jenggot. Yang selanjutnya memakai wewangian. Saya lanjutkan, wa yahrumu lan haram apa akdun nikahi akad nikah, wal jima'u lan jima', wa muqaddimatuhu lan ngawiti jima', wa itslafu kulli hayawanin lan mateni saben-saben hayawan, bariyin tegese hayawan kang liar, wahasyiyin lan hayawan kang buas, makulin lan hayawan kang kena den pangan, wal mar'atu lan utawi wong wadon iku karrajuli kaya wong lanang, fil muharramati ing dalem perkara kang den haramake. Nah yang selanjutnya juga diharamkan untuk melakukan akad nikah. Lalu diharamkan untuk jima ataupun segala yang mendahuluinya. Yang selanjutnya membunuh hayawan, baik hayawan yang liar, buas, ataupun hayawan yang bisa dimakan. Jadi orang haji itu tidak boleh akad nikah. Akad nikah itu tidak boleh ya. Akad nikah itu bolehnya kalau sudah selesai hajinya. Jima itu juga tidak boleh. Selanjutnya membunuh hayawan, meskipun menyembelih dengan cara yang dihalalkan itu juga tidak boleh. Itu kan termasuk membunuh, baik hewan liar, buas, dan yang bisa dimakan. Nah yang selanjutnya keterangan di bawahnya itu baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau misalkan tadi di atas kan diterangkan satu persatu. Untuk laki-laki itu tidak boleh menutup kepala, untuk perempuan itu tidak boleh menutup wajah. Nah untuk keharaman-keharaman yang selanjutnya itu sama, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu memotong kuku atau rambut, memakai minyak pada rambut atau jenggot,
memakai wewangian, selanjutnya melakukan akad nikah, terus jima, terus membunuh hewan. Itu tidak boleh, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Yang selanjutnya, hifdzul qalbi utawi iki iku bab kang nerangake njaga ati. Minal ma'asi saking pira-pira maksiat. Hifdzul qalbi utawi iki iku bab kang nerangake njaga ati minal ma'asi saking pira-pira maksiat. Wa hifdzul qalbi lan utawi njaga ati minal ma'asi saking pira-pira maksiat iku wajibun wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono wajib apa hifdzul a'dha'i njaga pira-pira anggota as-sab'ati kang 7. Fardu ain ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Wa hifdzul qalbi lan utawi njaga ati minal ma'asi saking pira-pira maksiat wajibun iku wajibun wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono hifdzul qalbi apa hifdzul a'dha'i utawi hifdzul a'dha'i njaga ati njaga anggota wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono hifdzul qalbi utawi hifdzul a'dha'i njaga anggota as-sab'ati kang 7 fardu ain ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Nah, yang selanjutnya adalah bab tentang menjaga hati dari maksiat. Jadi menjaga hati dari maksiat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sama dengan menjaga anggota badan yang 7, itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu apa? Wajib bagi setiap muslim. Jadi setiap orang itu memiliki kewajiban untuk menjaga hati dan anggotanya yang 7. Saya lanjutkan, famin ma'asi mongko utawi setengah saking piro-piro maksiat. Famin ma'asil qalbi mongko utawi setengah saking piro-piro maksiate ati. Iku asyakku mamang fillahi ing dalem Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah, wal amnu lan ngerasa aman mimma krillahi saking pendune Allah, saking ancamane Allah, wal kunutu lan putus asa mir rahmatillahi saking rahmati Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah, watakabburu lan gumedhe ala ibadillahi ta'ala ing atase pira-pira hambane Allah, warriya'u lan riya wal ujubu lan ujub bitta'ati kelawan ketaatan bitta'atillahi kelawan ketaatan marang Allah, wal hasadu lan hasad wal hikdu lan dengki lan dendam ala abidillahi ing atase hambane Allah. Nah, yang selanjutnya ada contoh-contoh dari maksiat. Yang pertama itu ada asyakku fillah, ragu terhadap Allah. Jadi kita itu harus meyakini kan ya, itu namanya rukun iman, meyakini adanya Allah. Nah, maksiatnya qalbi yang pertama itu apa? Asyakku fillah, yakni ragu terhadap Allah. Jadi kita itu tidak boleh meragukan Allah ya, maupun meragukan keberadaan Allah ataupun
mukjizat-mukjizatnya atau apapun itu kita tidak boleh meragukan Allah. Yang selanjutnya merasa aman dari ancamannya Allah. Jadi Allah itu kan sudah berfirman di dalam Al-Qur'annya gitu, bahwasanya orang yang seperti ini itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahim, akan disiksa seperti ini. Nah, itu kan sudah diberitahu ya, sudah difirmankan oleh Allah. Itu kan pemberian informasi bahwasanya nanti sebab akibatnya itu kalau kita melakukan A maka akan ada B. Jadi itu kalau misalkan diremehkan, yakni merasa aman, jadi kita merasa kayak ya udahlah gitu, itu nggak boleh, itu termasuk dari maksiatul qalbi. Yang selanjutnya ada putus asa dengan rahmatnya Allah, seperti itu. Jadi Allah itu kan rahmatnya sangat luas gitu. Kasih sayang Allah itu sangat-sangat luas. Jadi kita tuh tidak boleh berputus asa. Kayak misalnya, ya Allah saya kok nggak bisa ngerjakan tugas ini, kayaknya mati aja ya, alhamdulillah. Jadi itu tidak boleh ya seperti itu. Allah itu rahmatnya sangat luas sekali. Jadi kita harus percaya akan rahmatnya Allah itu. Tidak boleh putus asa, kita harus terus meminta dan terus berdoa. Yang selanjutnya yaitu sombong kepada hamba-hambanya. Jadi sombong kepada orang lain itu tidak boleh ya. Sombong itu hanya sifatnya Allah. Hanya Allah yang boleh sombong. Kalau hamba itu tidak boleh sombong, apalagi sesama manusia. Kan kita sama-sama makhluk Allah, sama-sama terbuat dari tanah, itu tidak boleh sombong. Yang selanjutnya ada riya. Lalu ada ujub. Ujub itu apa? Ujub itu menyombongkan diri. Jadi misalkan kita itu sudah haji gitu ya, terus orang-orang ini tidak ada yang memanggil kita itu Bu Haja gitu misalnya. Terus keluar-keluar, saya itu sudah haji, saya itu harus dipanggil Bu Haja misalnya gitu. Itu tidak boleh, itu namanya menyombongkan ketaatan kepada Allah. Melakukan haji itu kan wajib, itu termasuk taat kepada Allah gitu. Tapi kalau disombongkan ke orang-orang yang lain itu tidak boleh. Yang selanjutnya ada hasad. Nah, hasad itu apa ya? Iri hati, benci, bukan ya? Itu lebih ke iri. Kalau hasad itu iri. Jadi ada teman membeli laptop baru kita ingin, membeli handphone baru kita ingin, itu tidak boleh. Yang selanjutnya ada hikdu ala abidillah, itu ada dengki, memiliki dengki kepada hamba-hambanya Allah yang lain. Jadi kita itu tidak boleh ya dengki-dengki seperti itu. Hampir mirip dengan iri dengki itu, cuma lebih kejam lagi. Saya lanjutkan, wa maknal hasadi lan utawi artine hasad iku karohiyatu ngingkari, ora seneng, karohiyatu nikmati, ngingkari nikmat, alal muslimi ing atase muslim, wastifqalu halan kapotan sapa man ha ing nikmati muslim. Yang selanjutnya yaitu hasad. Nah, maknanya hasad ini apa? Tadi kan saya bilang ya, iri. Hasad itu iri. Jadi iri itu artinya apa? Yaitu tidak senang apabila melihat muslim yang lain itu mendapat nikmat dari Allah. Jadi kalau ada temannya beli laptop baru, kok si A beli laptop baru ya, kok pamer gini-gini. Jadi kita itu jadi suudzon. Harusnya itu tidak boleh seperti itu. Saya lanjutkan, wa min halan utawi setengah saking hasad iku al israru nuli-nuli ala maksiyatillahi ing atase maksiat marang Allah, wal bukhlu lan medit bima kelawan perkara aujaba kang majibake sapa Allahu Allah ta'ala halimah luhur sapa Allah, wasu'udzanni lan olone prasangka billahi kelawan Allah, wa bi khalqillahi lan kelawan ciptaane Allah. Nah, yang selanjutnya itu maksiatnya hati. Maksiat hati itu juga ada melakukan maksiat secara terus-menerus. Yang kedua ada pelit terhadap apa yang sudah
wajibkan. Misalnya kita itu diwajibkan untuk zakat, tapi kita merasa aturan zakat ini banyak sekali seperti itu ya, itu tidak boleh. Yang selanjutnya ada suudzon, yaitu berprasangka buruk baik kepada Allah ataupun kepada hamba-hambanya. Misalnya kalau berprasangka buruk kepada Allah itu kayak, cobaan saya kok banyak sekali ya, kayaknya Allah itu tidak sayang, gitu tidak boleh. Yang selanjutnya juga kepada hamba-hambanya Allah, kita tidak boleh berprasangka buruk, harus berprasangka baik. Yang selanjutnya wataswiru lan ngentengake 5 maring perkara abdoma kang ngegungake sapa Allahu Allah minto atin saking ketaatan au maksiatin utawa maksiat au qur'anin utawa Qur'an au ilmin utawa ilmu au jannatin utawa swarga au narin utawa neraka. Yang selanjutnya ada meremehkan hal yang diagungkan oleh Allah. Jadi kan bahasa singkatnya itu adalah meremehkan sesuatu yang urgent gitu. Ini sebenarnya itu hal yang a'dham gitu, tapi diremehkan. Misalnya seperti ketaatan kepada Allah, maksiat, Al-Quran, ilmu, surga, neraka, seperti itu. Saya lanjutkan wa kullu dzalika lan utawi saben-saben mengkono-mengkono iku minal ma'asi setengah saking pira-pira maksiat wal khabaithi lan keburukan al muhlikati kang binasaake. Bal balik ba'du dzalika sebagian saking mengkono-mengkono maasi mimma saking perkara yudkhilu kang den lebokake apa maasi fil kufri ing dalem kekufuran wal iyadzu lan nyekutokake billahi kelawan Allah taala halimah luhur sapa Allah min dzalika saking maasi. Yang selanjutnya adalah semua yang disebutkan di atas tadi, semua yang kita sudah baca di atas tadi itu adalah termasuk dari maksiat-maksiat dan juga keburukan yang bisa membinasakan. Nah, hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi itu juga termasuk bisa dimasukkan ke dalam kekufuran, bisa termasuk juga ke dalam menyekutukan Allah. Misalnya kan kayak tadi tidak yakin dengan Allah, tidak yakin dengan rahmatnya, seperti itu. Saya lanjutkan bab selanjutnya minto atil kolbi. Tawi iki iku bab kang nerangake sebagian ketaatan ati. Wa minto atil kolbi lan utawi saking ketaatane ati iku al imanu iman billahi kelawan Allah wal yakinu lan yakin wal ikhlasu lan ikhlas wat tawadu'u lan andap asor wan nasihatu lan amrih nasihat lil muslimina maring pira-pira wong muslim wasakha'u lan loman wa husnudzanni lan baguse prasangka wa ta'dhimu sya'airillahi lan ngagungake takdir Allah. Nah, yang selanjutnya adalah bab yang menerangkan tentang ketaatan hati. Nah, ketaatan hati itu apa? Di antaranya ada iman kepada Allah, yakni percaya. Yang kedua ada yakin terhadap apapun, rahmatnya. Kemudian hari akhir, yakin terhadap pembalasannya, seperti itu. Yang selanjutnya ada ikhlas, ada tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, alias kebalikan dari sombong. Yang selanjutnya ada nasihatul muslimina, memberi nasihat yang baik kepada orang muslim. Yang selanjutnya ada sakho. Sakho itu murah hati, memberi apapun itu murah hati ya, mudah memberi seperti itu. Yang selanjutnya husnudzon, yakni berprasangka yang baik. Jadi apa-apa itu diambil dari sisi positifnya.
Yang selanjutnya yaitu mengagungkan takdir Allah. Yang selanjutnya wasyukru lan bersyukur ala ni'amillahi saking nikmati Allah. Kal islami koyo Islam. Wa ta'ati lan taat. Wasa irin ni'ami lan miline piro-piro nikmat. Yang selanjutnya yaitu bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Seperti apa misalnya bersyukur kita sudah dijadikan orang Islam, sudah dijadikan orang yang taat, dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Nikmat itu tidak selalu harta, makanan seperti itu ya. Ada nikmat sehat, nikmat kita masih bisa yakin kepada Allah, nikmat kita masih dalam agama Islam, masih yakin, seperti itu juga nikmat. Yang selanjutnya wasabru lan sabar alal balai ing atase cupo. Mithlul amrodi umpamane piro-piro loro, wal mihani lan kangelan, wa mautil ahibbai lan matine wong kang den demeni, wa faqdil mali lan kelangan pondo, wa faqdil mali lan kelangan pondo, wa tasallutin nasi lan penguasaan menungso, wasabru lan sabar ala taati ing atase ketaatan, wasabru lan sabar anil maasi saking pira-pira maksiat. Yang selanjutnya termasuk ketaatan hati itu adalah sabar dari cobaan. Misalnya seperti sakit apapun itu, baik sakit yang ringan sampai berat, kita diberi panas, sabar gitu kan. Kalau sakit lalu kita bersabar itu termasuk peleburan dosa. Yang selanjutnya ada kehilangan, sabar atas kehilangan. Kalau ada apa-apa yang hilang, sabar, mungkin memang bukan takdirnya untuk dimiliki. Yang selanjutnya adalah meninggalnya orang-orang yang dicintai, diikhlaskan saja. Yang selanjutnya ada kehilangan harta, lalu penguasaan manusia, sabar akan ketaatan. Ketaatan itu kan bagi orang-orang yang tidak terbiasa cukup berat ya, jadi harus cukup sabar. Yang selanjutnya sabar dari menahan untuk tidak melakukan beberapa maksiat yang sudah kita sebutkan tadi. Yang selanjutnya wafiqatu lan yakin birizki kelawan rizki minallahi saking Allah. Yang terakhir juga yakin akan rizki dari Allah. Jadi kita harus yakin bahwasanya Allah itu selalu memberi rizki kepada hamba-hambanya, karena Allah itu adalah maha penyayang. Wa bughdud dunya lan sengit marang dunya, wa adawatun nafsi lan ngelawan nafsu, wasyaitoni lan setan. Yang selanjutnya tidak hubbud dunya, jadi tidak terlalu mencintai dunia. Kalau bahasa kasarnya orang Jawa itu kedunyan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya menjaga diri dan melawan nafsu dan juga setan. Yang selanjutnya wa mahabbatullahi lan cinta marang Allah, wa rasulihi lan utusane Allah, wa sahibatihi lan sahabati Rasul, wa ahli baitihi lan keluargane Rasul, wa tabi'ina lan pira-pira wong kang anut, washarihina lan pira-pira wong kang soleh. Yang selanjutnya adalah cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada sahabat-sahabat, kepada keluarganya Rasul, kepada tabi'in, dan juga kepada orang-orang soleh. Yang selanjutnya waridho anillahi lan ridho marang Allah, wa tawakkuli lan pasrah alaihi ing atase Allah, wa ghairu dzalika lan sakliyane mengkono-mengkono minal wajibatil qalbiyati saking pira-pira wajib kang bangsa ati al munjiyati kang nyelametake. Yang selanjutnya ridho kepada Allah, jadi menerima. Yang selanjutnya tawakal, yakni pasrah. Setelah kita berusaha semampunya, berdoa semampunya, kemudian menyerahkan apa-apa yang sudah kita usahakan dan kita doakan kepada Allah.
Bab yang selanjutnya ma'asil jawarihi utawi iki iku bab kang nerangake pira-pira maksiate anggota badan. Wa amma ma'asil jawarihi lan anapun utawi pira-pira maksiate anggota badan, wa ma'asil batni mongko iku pira-pira maksiate weteng. Mithlu akli riba umpamane mangan riba. Wa syurbi kulli muskirin lan ngombe saben-saben kang ngamabukake. Wa akli malil yatimi lan mangan pondoni anak yatim. Wa kulli malan saben-saben perkara harrama kang ngaromake sapa Allahu Allah minal makulati saking pira-pira panganan wal masyrubati lan pira-pira ombenan. Yang selanjutnya ada bab tentang maksiat anggota badan. Nah, yang pertama ada maksiatnya perut. Apa saja? Yaitu memakan harta riba, lalu meminum hal-hal yang memabukkan seperti homer, memakan hartanya anak yatim, dan juga melakukan hal-hal yang sudah diharamkan oleh Allah, dan juga meminum ataupun memakan yang sudah diharamkan oleh Allah. Yang selanjutnya waqadla ana lan teman-teman ngelaknat sinten Allahu Allah wa rasuluhu lan utusane Allah akil riba ing wong kang mangan riba. Wa kullu man lan saben-saben wong aana kang nulungi sapa man ala aklihi ing atase mangan riba. Wala ana lan ngelaknat sinten Allah syaribal khamri ing wong kang ngombe khamr. Wa kullaman lan saben-saben wong aana kang nulungi sapa man ala syurbiha ing atase ngombe khamr. Hatta ba'ya sehingga wong kang adol laha maring khamr. Nah, yang selanjutnya itu Allah itu melaknat orang yang memakan riba. Tapi tidak hanya orang yang memakan riba saja, termasuk orang-orang yang membantu. Misalnya untuk mendapatkan riba ini butuh rentenir, butuh karyawan, butuh apapun itu yang masih bersangkut paut, itu Allah juga melaknatnya. Yang selanjutnya Allah juga melaknat orang-orang yang meminum khamar, termasuk yang menolong seperti misalnya distributor, perusahaannya yang menjual, itu juga termasuk yang dilaknat oleh Allah. Yang selanjutnya masil lisani utawi iki kubab kang nerangake pira-pira maksiate lisan. Wa masil lisani lan utawi pira-pira maksiate lisan iku kathiratun akeh aidon halemane. Mithlul ghibati umpamane rasan-rasan. Wa hiya lan utawi ghibah iku zikruka nyeritakake sapa Wahia lan utawi ghibah iku zikruka nyeritakake sapa sira akhaka ing dulur sira al muslima kang muslim bima kelawan perkara yakrahu kang ala wa ing kunta lan lamun ana sapa muslim iku wa ing kunta lan lamun ana apa yakrahu iku sodikon bener anane. Yang selanjutnya adalah maksiatnya lisan. Jadi maksiat lisan itu sangat banyak gitu. Yang pertama itu misalnya ada ghibah. Ghibah itu apa? Ghibah itu adalah menceritakan keburukan muslim yang lain meskipun benar adanya. Jadi setiap orang itu kan punya kekurangan gitu. Kalau misalkan keburukan orang lain itu kita ceritakan, meskipun sebenarnya memang kenyataan, itu termasuk maksiat lisan. Yang selanjutnya wan namimah lan namimah wal kadzib lan goro wasyatmi Yang selanjutnya wan namimatu lan namimah wal kadzib lan goro wasyatmi lan ngelekake wasabbi lan uga ngelekake. Kalau bahasa Indonesia itu wasyatmi itu mencela, kalau wasabi itu mencaci maki.
walakni melaknat wa ghairiha lan sakliyane kang wis den tutur. Ma'asil aini utawi iki kubah nerangake pira-pira maksiate mripat. Wa ma'asil aini lan utawi pira-pira maksiate mripat iku mithlun nadhari. Umpamane ningali ilan nisa'i maring wong wadon al ajnabiyati kang bangsa sakliyane. Wa nadhari lan ningali al aurati wa nadharil aurati lan ningali aurat. Wa nadhari lan ningali bil istihqa kelawan tanpa izin ilal muslimi maring wong muslim. Wa nadhari lan ningali fil baiti ing dalem omah lan ningali fi baitil ghairi ing dalem omahe wong liya bi ghairi idinin kelawan tanpa izin. Yang selanjutnya ada maksiat mata. Maksiat mata itu apa saja? Yang pertama ada melihat perempuan al-ajnabiyah yang bukan yang orang lain, maksudnya bukan muhrim. Yang selanjutnya melihat aurat. Yang selanjutnya melihat bil istihqar itu merendahkan. Kita melihat apa-apa itu seperti kayak cuman gitu. Yang selanjutnya ada melihat rumah orang lain tanpa seizinnya. Ma'asiluduni utawi iki iku pangerake pira-pira maksiate kuping. Wa ma'asil uduni lan utawi pira-pira maksiate kuping iku kal istimai ngerungu ilal ghibati marang rasan-rasan. Wa iri dalika lan sakliyane mengkono-mengkono ghibah minal muharramati saking pira-pira perkara kang den haramake. Yang selanjutnya ada maksiatnya telinga. Maksiatnya telinga itu apa? Misalnya mendengarkan ghibah dan juga apa-apa yang sudah diharamkan. Ma'asil yadi utawi iki kubah kang nerangake pira-pira maksiate tangan. Wa ma'asil yadi lan utawi pira-pira maksiate tangan iku katatfifi kaya ngentengake fil kaili ing dalem takaran wal wazni lan timbangan wal khiyanati lan khianat wasariqati lan nyolong wasairil muamalati lan ngelakokake adol al muharramati kang den haramake kal qatli kaya matani wadarbi lan mukul bighairi hakin kelawan tanpa hak. Yang selanjutnya ada maksiatnya tangan. Maksiatnya tangan itu apa? Misalnya yang pertama ada meringankan timbangan atau takaran. Jadi kalau misalkan jual beli itu harga sekilonya sekian tapi timbangannya itu dikurangi dari sekilo. Misalkan cuman dikurangi berapa on itu termasuk maksiatnya tangan. Yang selanjutnya itu khianat, lalu mencuri dan melakukan jual beli yang sudah diharamkan. Yang selanjutnya yaitu membunuh, lalu memukul tanpa hak. Yang selanjutnya ma'asir rijli utawi iki iku bakal nerangake pira-pira maksiate sikil. Wa ma'asir rijli lan utawi pira-pira maksiate sikil iku al-masyu lumaku fi si'ayatil muslimina ing dalem dalan bi muslimin kelaman wong muslim au qatlihi utawa mateni. Auma utawa perkara yadurruhu kang bahayani sapa muslim bi ghairi hakin kelawan tanpa hak. Wa ghairi dalika lan sakliyane mengkono-mengkono mingkul 5 saking saben-saben barang haruma kang ngaromake apa al-masyu wong kang mlaku ilahi maring Yang selanjutnya ada maksiatnya kaki. Maksiatnya kaki itu seperti berjalan untuk menakuti orang muslim, seperti mengangkat senjata seperti dia, ataupun yang selanjutnya itu membunuh, lalu dan perbuatan yang membahayakan muslim lain tanpa wewenang. Yang terakhir ma'asil farji utawi iki kubah nerangake pira-pira maksiate farji.
Wa ma'asil farji lan utawi pira-pira maksiate farji iku kazina kaya zina. Wal liwati lan liwat, wal istimna'i lan istimna bil yadi kelawan tangan. Wa iriha lan sakliyane mengkono-mengkono mimma si saking pira-pira mimma sil farji saking pira-pira maksiate farji. Yang selanjutnya ada maksiatnya farji. Yang pertama yaitu zina, yang kedua liwat, yang ketiga istimna dengan tangan dan lain-lain. Yang selanjutnya masil badani utawi iki kupa pamirangake maksiate badan. Wal maksiatu lan utawi maksiat bikullil badani kelawan saben-saben awak iku kalau ukuki kaya duraka lil walidaini maring wong tua loro wal firori lan melayu minazahfi saking peperangan. Wa huwa lan utawi firor iku minal kabairi saking hal kang gede. Wa irima lan sakliyane perkara dikira kang den tutur mislu qati antir rahmi umpamane medhot rahmat silaturahmi wadul minna silan dolim marang menungso. Yang selanjutnya maksiatnya badan, yaitu segala macam maksiat yang dilakukan dengan badan, seperti durhaka kepada orang tua, lalu lari dari perang. Lari dari perang itu termasuk maksiat yang besar. Yang selanjutnya setiap perkara yang disebutkan, misalnya memutus silaturahmi ataupun dolim kepada orang muslim. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.